Halo, Avandi di sini dari kelas Kecerdasan Buatan A, dan ini adalah video presentasi tentang JST atau Jaringan Syaraf Tiruan Supervised Learning, klasifikasi masyarakat miskin menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Nah, di sini kita akan membahas sedikit bagaimana cara kerja algoritma Naive Bayes Classifier dan implementasinya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu Naive Bayes Classifier secara singkat. Nah, Naive Bayes Classifier merupakan suatu metode pengklasifikasian data menggunakan konsep probabilitas. Naive Bayes Classifier adalah sebuah metode Bayesian learning yang paling cepat dan sederhana. Hal ini berdasarkan dari teorema Bayes dan hipotesis kebebasan yang menghasilkan classifier statistik berdasarkan peluang. Metode Bayes merupakan pendekatan statistik untuk melakukan inferensi induksi pada persoalan klasifikasi. Probabilitas X di dalam Y adalah sebuah probabilitas interseksi X dan Y dari probabilitas Y, atau dengan kata lainnya PXY adalah sebuah persentase banyaknya X di dalam Y. Nah, di sini saya menggunakan paper dari Haditsah An-Nur yang berjudul Klasifikasi Masyarakat Miskin menggunakan metode Naive Bayes yang sudah bersertifikasi PISSN 2871716 dan EISSN 25487779. Nah, papernya akan saya kasih di kolom deskripsi di bawah. Kemudian latar belakang dibuatnya paper ini adalah keresahan penulis terhadap permasalahan utama dalam upaya pengurangan kemiskinan pada saat ini, yaitu terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata. Sehingga penulis melakukan penelitian agar bisa melakukan pengklasifikasian terhadap masyarakat miskin dan yang tidak miskin di Kecamatan Tibawa, Gorontalo. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana flowchart ini bekerja. Nah, pertama flowchart akan memulai, kemudian menginput data training, lalu menjalankan fungsi Naive Bayes Data Training Sequence. Nah, di sini kita bisa melihat ya, fungsi Naive Data Training Sequence ini memulai, nah kemudian membaca data training yang telah kita inputkan tadi, kemudian melakukan inisiasi berupa rumus-rumus di sini. Nah, ketika selesai, kita akan menginputkan data penduduk, kemudian lanjut ke fungsi decision status. Nah, di sini fungsi decision status dimulai kan ya. Nah, lanjut ke membaca data penduduk yang telah kita inputkan tadi. Nah, maksud tolak ukur berdasarkan data training di sini maksudnya adalah record yang telah kita input berdasarkan data training yang telah kita input tadi. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, di sini kita menemukan bahwa PMT ini adalah probabilitas. Nah, semakin besar probabilitas maka akan bergantung pada di sini. Nah, jika lebih besar nanti akan keluarannya akan kemana, seperti itu. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya ya. Kemudian lanjut ke sini, nah selesai. Ketika selesai nanti ini akan lanjut ke ini, ke decision bagian sini. Jika PMT atau probabilitas kelas miskin lebih besar dari probabilitas kelas tidak miskin, maka akan mengeluarkan kelas terdefinisi sebagai miskin. Nah, jadi kelas yang kita dapat nanti akan menjadi miskin, menjadi data miskin gitu. Seperti itu. Dan sebaliknya, jika lebih besar PTMT maka outputnya kelas terdefinisi sebagai tidak miskin. Seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan mengerjakan soal ya, ini soal ya. Pembacaan manualnya bagaimana agar kita bisa mengerti bagaimana jalan dari algoritmanya itu tadi ya. Nah, di sini kita diberikan sebuah data training, yaitu ada 19 data di sini. Nah, data ini kita hitung ya, ada berapa? 19 ya. Kita ada 19 totalnya. Nah, lalu diberikan ini sebuah data ya, data ini. Jadi ada umur, tua, status kawin, pendidikan dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan ini kelasnya ya. Kelasnya ini apa? Apakah miskin atau tidak miskin, seperti itu. Nah, di sini kita cari ya probabilitas M. Jadi M di sini nih kelas bernama miskin ya. Nah, kelas miskin ini ada berapa? Nah, kita hitung totalnya ada 14. Nah, dari total ini ada 19 kan, jadi 14 per 19. Lalu ada
probabilitas munculnya umur tua dengan kelasnya itu miskin itu ada berapa. Jadi di sini kita hitung umur tuanya ini ada 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8 ya, ada 8 per 14 gitu. Jadi dari 14 data miskin itu umur tua itu ada muncul berapa? Ada 8 kayak gitu. Kemudian ada status kawin, sama caranya kayak gitu tadi dihitung. Nah, kita dapat 10, untuk pendidikan SD kita dapat 9, tanggungan 2 kita dapat 3, pekerjaan petani kita dapat 6, penghasilan rendah kita dapat 8. Nah, dari semua ini kita hitung jadi 14 per 19, 8 dibagi 14, 10 dibagi 14 dan seterusnya, sehingga kelas M yaitu kelas miskin itu tadi probabilitas munculnya itu berapa. Nah, kita hitung, kita dapat segini, 0,0081. Kita lakukan hal sama dengan probabilitas munculnya tidak miskin dan kelas tidak miskinnya itu berapa. Kita mendapatkan hasilnya yaitu 0,26 dikali 0,4, 0,8, 0,2 dikali 0 dikali 0,2, hasilnya adalah 0. Nah, ini yang jadi permasalahan di naive Bayes classifier. Ketika ada bilangan atau nilai 0, 1 saja, maka semua nilainya itu yang dikalikan akan dengan 0. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dikarenakan kelas M lebih besar nilainya daripada kelas TM, maka didapatkan hasil bahwa kelas data di atas adalah miskin. Nah, jadi kelasnya ini itu miskin, seperti itu. Oke, jadi kita bisa menarik kesimpulan. Nah, dengan menggunakan naive Bayes classifier, kita dapat mengklasifikasikan suatu data dengan efisien dan cepat menggunakan kemungkinan yang ada. Namun yang perlu diperhatikan adalah hanya karena satu data tidak ada nilainya atau bernilai 0, maka berapapun besarnya nilai kemungkinan jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya tetap 0. Nah, dengan masalah itu tadi, kemudian para ahli menggunakan yang namanya black box, di mana setiap data training akan ditambah nilai 1, sehingga tidak akan ada nilai yang bernilai 0. Seperti itu. Oh, sudah selesai. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Like kalau Anda suka, dislike kalau Anda gak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Susah juga ya bikin video ginian. Presentasi.